Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Taufik dan teman-teman. Izinkan kami dari kelompok 15 dari mata kuliah pembelajaran coding sekolah dasar yang terdiri dari saya sendiri, Rosita Rahmawati. Kemudian ada Mbak Enggar Larsati dan Mbak Anggun Kirana Primastuti. Izinkan kami untuk mempresentasikan program pembelajaran berbasis Scratch yang telah kami rancang. Untuk program ini kami mengambil topik matematika, yaitu mengenal bangun datar dan bangun ruang. Kemudian ada untuk KD-nya, yaitu 3.6, mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda konkret. Untuk program Scratch ini, kami mengambil jenjang kelas 2 sekolah dasar semester ganjil. Kemudian pada indikatornya, yang pertama, siswa memahami konsep bangun datar dan bangun ruang. Kemudian yang kedua, siswa mengenal jenis-jenis bangun datar dan bangun ruang. Dan yang ketiga, siswa mengetahui implementasi bangun datar dan bangun ruang di kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Baik, untuk tampilan awal dari program kami yaitu tampilan menu, yaitu siswa dapat memilih antara menu materi dan juga menu game atau permainan yang kami buat. Bisa diklik langsung di bagian materi. Nah, bagian materi ini kami menyajikan gambaran awal atau deskripsi singkat tentang bangun yang sedang dijelaskan. Kami juga memberikan visualnya dan ciri-ciri. Karena ini masih untuk siswa kelas 2, kami memberikan gambaran singkat dan belum memberikan cara menghitung volume tabung dan juga luas permukaan tabung, karena ini masih pengenalan dasar dari tabung itu sendiri. Dan kami memberikan tombol next dan juga back, bisa dipencet next. Nah, seperti itu untuk siswa dapat mengulang materi sebelumnya atau berikutnya. Bisa di next lagi. Kami memberikan beberapa bangun ruang yang banyak dalam kehidupan sehari-hari, dan juga karena ini masih untuk anak kelas 2, kami belum memberikannya secara kompleks. Dan kami juga memiliki fitur home yang mana ketika diklik dapat kembali pada tampilan awal atau menu. Jadi klik, nah seperti itu. Gitu saja, terima kasih. Selanjutnya adalah icon tentang game atau permainan. Di sini kami mengambil visualisasi game stick. Ketika icon game stick ini diklik, maka akan langsung ke halaman permainan. Di sini kami mengambil 6 level permainan, yaitu ada kubus, kerucut, bola, tabung, dan juga prisma. Nah, ketika benda konkret dari sprite ini diklik, maka akan berganti ke level selanjutnya. Dan untuk menjawab pertanyaan ataupun menebak permainan ini, siswa dapat menggeser jawaban yang tersedia pada kolom di bawah. Misalnya, pada gambar kotak adu di sini, kita coba mengambil gambar bus, tulisan bus. Maka akan muncul suara benar, dan lingkaran seperti matahari akan berputar jika jawaban benar. Akan tetapi jika jawaban salah, misalnya kita menggesernya menggunakan jawaban kerucut, ya, maka akan kembali lagi ke halaman awalnya tadi, yakni di bawah. Jadi siswa harus menjawabnya dengan benar. Untuk selanjutnya bisa mengganti level dengan mengeklik benda konkret seperti tadi. Nah, untuk kembali ke halaman awal, siswa dapat mengklik tombol home yang sudah disediakan oleh kami, nanti akan kembali lagi ke halaman awal yang sudah tersedia di depan. Coba diklik. Nah, akan kembali lagi ya. Jadi semisal siswa ada banyak yang salah mengenai permainan tadi, bisa mengulang kembali
di materi berbentuk buku tadi yang sudah dijelaskan. Nah, untuk selanjutnya mengenai kode. Pada penjelasan kode ini kami mengambil, bisa dilihatkan bagian ya, sprite-nya. Kami mengambil beberapa sprite di sini. Ada totalnya memang banyak sekali ya ini sprite-nya. Pertama kami menggunakan sprite yang geometri. Nah, karena tadi kami menggunakan sprite geometri di sini ada sekitar 6, karena tadi ada 6 level, maka jadi ada 6 gambar geometri bangun konkret bangun ruang. Selanjutnya untuk kode, karena tadi kami pada tampilan awal itu ketika diklik, maka tampilan awalnya kan tadi 2 ya. Nah, di sini ketika diklik pada permainan tidak diperlihatkan karena kami menggunakan fitur hide. Nah, akan tetapi ketika nanti jawabannya benar, kami menggunakan kode-kode ini. Bisa dilihat ada papan game-nya akan terlihat ketika sudah ke backdrop game. Sedangkan ketika backdrop-nya masih tampilan awal, nanti tidak akan terlihat bagian game-nya. Tetapi yang terlihat adalah bagian materi. Untuk papan materi, kami menggunakan beberapa halaman, yakni ada sekitar 8 backdrop. Ada papan awalan, papan game, dan juga papan materi, dan seterusnya. Kemudian untuk bagian fitur materi kita juga menggunakan beberapa sprite. Mungkin bisa diklikkan bagian halaman backdrop-nya dulu. Backdrop-nya. Ya. Kita bisa switch ke materi ya, kode. Oke, untuk beberapa sprite kami itu langsung dipencet sprite-nya dulu, kode sprite-nya. Ya, kami seharusnya bisa gerak ya. Terus juga bangun ruang, mungkin bisa dilihat bangun ruangnya dulu. Nah, di bangun ruang ini kita sembunyikan dari backdrop lainnya, jadi hanya tampil di satu backdrop saja. Untuk custom-nya mungkin bisa dilihat custom yang ya atas. Nah, kami kan itu ada beberapa gerakan gitu. Jadi ketika ditampilkan atau diklik itu bergerak, berubah-ubah sesuai dengan custom-nya. Jadi TikTok gitu. Baik, untuk materinya kami menggunakan beberapa sprite yang itu sebenarnya bisa bergerak. Coba diklik bagian when backdrop switch. Yang atas, yang ya itu bisa bergerak. Kemudian juga bagian back end bisa mungkin di klik bagian ini, Kak. Klik random aja. Klik sama satunya lagi ya. Nah, dia bergerak gitu jadinya. Dan begitu pula di bagian-bagian materi lainnya. Coba diklik next-nya, Kak. Sprite next yang ada di tampilan ya. Nah, kubusnya. Nah, seperti itu. Dia bisa bergerak-gerak agar siswa itu senang gitu ketika melihat, gambarnya bisa bergerak gitu. Jadi karena ini kan untuk anak kelas 2, jadi kami harus membuat yang interaktif. Untuk sprite-nya juga bisa bergerak-gerak, kemudian tampilannya berwarna-warni, juga tadi tampilan saat game bisa interaktif gamenya seperti itu.
Mungkin bisa diklik next gitu loh, Kak. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Mbak Enggar atau dari Mbak Rosi. Mungkin itu aja. Apabila mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata baik berkata maupun yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.